Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullab? Ya, bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Kita akan memasuki bab ke-6 ya, yang bertemakan bertanggung jawab dalam menjaga amanah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.6. Namun nanti akan kita bagi ya kurang lebih menjadi 3 sub pembahasan dikarenakan tema kali ini memerlukan penjelasan yang lumayan panjang. Oke, nanti di sini kita akan menganalisis 2 ayat tentang tanggung jawab. Yang pertama yakni Quran surah At-Tahrim ayat 6 dan selanjutnya Quran surat Toha ayat 132. Baik, sebelum kita masuk untuk menganalisis Quran surat At-Tahrim dan juga Quran surah Toha, terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari apa itu tanggung jawab dan juga apa itu amanah. Nah, barangkali kata tanggung jawab ini adalah kalimat yang bukan kalimat ya, term atau istilah yang paling sering anak-anakku semua dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab itu sendiri biasanya disandingkan dengan hak. Nah, kalau secara simpelnya tanggung jawab itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Ya, sementara untuk hak itu adalah sesuatu hal yang harus kita penuhi. Nah, kembali lagi pada term tanggung jawab. Sesuatu hal yang harus kita lakukan. Nah, harus kita lakukan ini biasanya melekat pada tugas-tugas yang kita miliki. Ya, misalnya tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, itu kan tugas yang kita miliki sebagai seorang siswa. Kemudian tanggung jawab sebagai seorang guru, tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, itulah definisi tanggung jawab secara singkat. Sementara amanah, ya, amanah itu dari bahasa Arab, ya, amanah yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Nah, sementara itu amanah secara istilah dapat dipahami sebagai sesuatu yang harus dijaga ya, agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Nah, jadi amanah secara singkatnya itu dapat dipahami sebagai suatu hal yang harus kita jaga dengan baik ya, sehingga hak-hak orang yang harus menerima itu dapat didapat atau dapat diterima dengan baik. Sebagai contoh, ya, tanggung jawab menjaga amanah. Nah, sebagai contoh ini adalah orang tua. Orang tua ini memiliki tanggung jawab kepada siapa? Kepada istri dan anak-anaknya. Nah, tanggung jawabnya apa saja? Memberikan nafkah, kemudian juga memberikan pendidikan yang layak, ya, memberikan pendidikan akhlakul karimah dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, menjaga amanah bukan berarti harus hanya bertanggung jawab saja, dalam arti melakukan semua hal itu namun hanya sekali, itu belum bisa dikatakan amanah. Ya, jadi misalkan memberikan pendidikan akhlakul karimah. Orang tua memberikan pendidikan akhlakul karimah pada anak namun hanya sekali saja, ya, yakni ketika mereka kecil. Nah, itu belum bisa dikatakan menjaga amanah, sebab yang dinyatakan menjaga amanah itu berarti tanggung jawabnya dilakukan secara terus-menerus ya, atau secara kontinu. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan tanggung jawab menjaga amanah. Jadi apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita itu harus kita pelihara, harus kita jaga dengan sebaik mungkin
ya, sehingga hak-hak mereka itu bisa dipenuhi. Sebagai seorang pemimpin juga sama, kita memiliki amanah. Siapa amanahnya? Amanahnya adalah orang yang kita pimpin. Nah, itu harus kita pelihara sebaik mungkin untuk memenuhi hak mereka. Hak gaji mereka misalkan, atau hak untuk hidup yang layak misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih penggambarannya, bertanggung jawab kepada menjaga amanah berarti bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita laksanakan sebagai tugas, ya, dengan memelihara segala hal yang tercakup di dalamnya secara baik, begitu kurang lebihnya. Nah, lanjut kita akan masuk pada ayat Al-Quran yang membahas tentang tanggung jawab menjaga amanah. Yang pertama dalam surah At-Tahrim ayat 6. Nah, di sini ada sebuah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, di sini kita potong dulu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, naron, dari api neraka. Di sini maksudnya apa? Nah, di sini maksudnya adalah, ya, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita itu harus menjaga diri kita, ya, diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Maksudnya bagaimana? Apakah nanti ketika akan masuk neraka kita cegah seperti itu? Nah, bukan. Kalau misalnya kita orientasinya langsung pada akhirat saja tanpa memperbaiki di dunia, ya, amal di dunia, maka akan sia-sia. Caranya menjaga keluarga dan diri di dunia terlebih dahulu, yakni dengan cara melakukan, ya, amal-amal yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala larangannya. Nah, ini kalau menjaga diri dari api neraka. Sementara bagaimana cara menjaga diri bagi keluarga, ya, bagi keluarga kita dari api neraka? Caranya adalah dengan mendidik mereka, ya, dengan memberikan pengertian kepada mereka, ya, dengan memberikan dasar-dasar agama bagi mereka. Nah, sehingga mereka juga akan berlaku sama seperti kita, yakni melakukan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita amati, ya, anfusakum wa ahlikum nar. Jadi di sini ada tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan juga tanggung jawab untuk menjaga keluarga. Nah, menjaga keluarga bisa dilakukan tadi, ya, dengan cara mendidik, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada dua penafsiran. Yang pertama dari Ibnu Abbas, yang kedua adalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau menurut Ibnu Abbas, makna dari ayat di atas yaitu beramallah kalian dengan taat kepada Allah dan takutlah bermaksiat kepadanya. Nah, ini juga berlaku pada keluarga. Perintahkan keluarga untuk mengingat Allah, niscaya akan Allah lepaskan dari api neraka. Sementara menurut Sayyidina Ali, ajarkan dirimu dan keluargamu kebaikan dan didiklah mereka. Jadi lebih implementatif. Nah, berikutnya ini ada korelasi, ya, antara ayat di atas dengan pengetahuan kontemporer. Nah, di sini muncul adanya teori perubahan sosial. Nah, teori perubahan sosial dalam sosiologis, ya, dalam sosiologi itu terbagi menjadi dua, yakni perubahan yang berawal dari diri individu, kemudian berlanjut pada masyarakat dan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, selanjutnya yang kedua berawal dari sains, kemudian masyarakat, dan diakhiri dengan perubahan pada level individu.
Jadi jenis perubahan terbagi menjadi dua, diawali dari individu terlebih dahulu, kemudian yang kedua adalah diawali dari sains dan teknologi terlebih dahulu. Nah, yang manakah pendapat Al-Quran berkaitan dengan tanggung jawab manusia di dunia ini? Apakah relevan dengan teori sosial yang pertama atau teori sosiologi yang kedua? Nah, di sini dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 mengandung pemahaman bahwa Islam ini menganut teori perubahan sosial yang pertama, yakni kewajiban ya untuk menjaga diri sendiri, yakni untuk melakukan segala perbuatan baik, melakukan amal sholih, itu harus diawali dari diri sendiri, atau istilahnya adalah ibda' binafsik. Jadi awalilah dari dirimu sendiri. Nah, kemudian setelah dari diri sendiri berlanjut pada keluarga ya atau masyarakat, dan yang terakhir nanti akan kita kembangkan ya dalam bentuk sains dan teknologi. Begitu. Nah, maka di sini dapat diambil kesimpulan ya, sebelum kita memperbaiki kualitas keimanan orang lain atau menasehati orang lain, mendidik orang lain, maka awalilah dari diri sendiri. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Yang nantinya ketika kita sudah melakukan semua hal tersebut, kita akan selamat dari api neraka. Nah, alasannya kenapa harus menjaga keluarga dan juga diri sendiri? Di sini ada penjelasan ya dalam surah At-Tahrim tersebut, waquduhan nas wal hijarah ya, karena di dalam api neraka itu bara apinya ya atau bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, yang di dalamnya 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun, di dalamnya itu ada malaikat yang keras lagi kasar. Nah, begitu kurang lebih ya. Yang berikutnya kita masuk pada Quran surah Toha ayat 132. Di sini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wasdabir 'alaiha. Nah, di sini wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu bis-sholati, untuk melaksanakan sholat, wasdabir, dan bersabarlah 'alaiha ya, atase sholat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di sini orang tua ya itu memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memerintahkan kepada keluarganya. Untuk apa? Yakni untuk melakukan sholat. Di samping melakukan sholat, juga diperintahkan untuk menyampaikan sabar ya, rasa sabar. Maksudnya apa? Yakni sabar dalam menjalankan ibadah sholat tersebut, karena semua orang mengetahui sendiri ya, ketika belum mengetahui kenikmatan dari sholat, maka sholat itu akan dirasa berat ya, terlebih waktu-waktu sholat tertentu, misalnya waktu sholat subuh, kemudian waktu sholat zuhur, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini mengandung makna bahwasanya Allah ini memerintahkan Nabi Muhammad. Ini untuk ayat ini Allah memerintahkan Nabi ya, secara khusus dan secara umum adalah semua umat Islam untuk menyeru kepada keluarganya masing-masing. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal mendirikan sholat dan bersabar. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi sholat harus diiringi dengan sabar, karena dalam menjalankan sholat ini perlu kesabaran dan keimanan yang kuat ya, karena melihat dari waktu-waktu sholatnya, kemudian jumlah rokaatnya, untuk mereka yang tidak beriman atau mereka yang kurang sabar pasti tidak akan mau untuk menjalankan sholat tersebut. Nah, adapun asbabun nuzul dari ayat ini
yaitu Nabi Muhammad ceritanya tidak bisa menyuguhkan suatu suguhan yang layak bagi tamu. Nah, kemudian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah meminta sahabatnya, yakni yang bernama Rafi'i, untuk meminjam makanan dari orang kafir. Akan tetapi pada saat itu orang kafir menolak untuk memberikan pinjaman. Lantas kemudian karena mereka itu tidak percaya harus ada jaminan, ketika meminjam harus ada jaminan. Maka selanjutnya Rasul menyatakan bahwasanya beliau ini adalah orang yang amanah di seluruh dunia. Lalu mau tidak mau beliau kemudian memberikan barang pengganti lah untuk bisa meminjam uang, atau kalau misalnya sekarang itu disebut dengan gadai, jadi meminjam dengan sistem gadai. Nah, seperti itu. Lantas beliau meminta Rafi'i untuk membawa pakaian perang Nabi Muhammad dalam besi itu sebagai sebuah penangguhan untuk meminjam tersebut. Nah, di sini kemudian turunlah ayat surah Thaha ayat 132 ini. Jadi di sini la nas'aluka rizqan, janganlah kalian meminta, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki. Nah, itu adalah ucapan Allah, nahnu narzuquk, karena sejatinya yang memberikan rizki itu adalah Allah. Nah, maka di sini berisi janji Allah bagi menghibur sebagai penghibur bagi Nabi Muhammad. Jadi tidak masalah tidak memiliki harta yang berlimpah di dunia. Yang penting ajarkanlah sholat, perintahkanlah sholat bagi keluarga, perintahkanlah mereka untuk bersabar dalam menjalankannya, karena nanti yang memberikan rezeki itu adalah Allah, dan juga yang berhak menerima akibat yang baik atau ganjaran dari semua hal yang dilakukan itu juga Allah nantinya. Nah, jadi di sini juga mengisyaratkan bahwasanya dalam menjalankan perintah sholat yaitu harus secara konsisten, dan juga jangan sampai tergiur dengan segala kemewahan yang dimiliki orang-orang kafir Quraisy. Nah, kalau misalnya kita melihat dari konteks asbabun nuzul. Nah, di sini juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bahwa di antara kebiasaan Umar bin Khattab yaitu terus melaksanakan sholat malam sampai akhir fajar. Kemudian beliau ini membangunkan dan memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat dengan membacakan ayat ini, yakni wa'mur ahlaka bis sholati wasdobir 'alaiha. Nah, di sini tujuannya adalah supaya tercipta umat-umat Islam yang kuat, yang sabar dalam menjalankan ibadah. Karena buah dari ibadah ini tidak hanya atau secara instan langsung dirasakan di dunia saja, namun juga nanti akan dipetik buahnya di akhirat. Baik, untuk dua tema ini saya rasa cukup. Jadi intinya adalah kita memiliki, kita semua, tidak hanya orang tua, namun kita sebagai anak ini juga memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, yakni dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan atau mengajak untuk berbuat kebaikan, dan juga
melarang mengajak untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Saya rasa itu. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.